Aku punya bisnis coklat, network marketing, sama awalnya nggak kepikiran di YouTube sih. Punya channel YouTube, tapi nggak aku kembangin gitu. Kontennya itu kalau Jawanya semrawut lah gitu. Kontennya semrawut, ada yang gitaran, cover lagu, ada yang ngevlog gitu. Jadi di channel lama itu ya cuman biasa aja sih konten-kontenku. Setelah itu aku putusin keluar dari Indomaret. Aku fokus di bisnisku, aku fokus di sana. Aku bikin email lagi kan. Aku benar-benar mau fokus bikin email, bikin akun YouTube yang baru. Yang kemarin itu sebenarnya sudah lumayan subscribernya, tapi ada beberapa klaim hak cipta sih. Bukan beberapa, tapi banyak banget. Tapi aku nanti takutnya kalau dimonetize itu, takut nggak diterima gitu loh. Jadi akhirnya aku bikin email lagi, bikin channel baru lagi. Alhamdulillah sekarang udah masih sedikit sih sebenarnya subscribernya. Tapi untuk persyaratan monetize, alhamdulillah udah apa ya, persyaratannya udah keterima untuk masalah monetize-nya. Nah itu ceritanya waktu aku kerja di Indomaret, aku putusin keluar sama untuk channel YouTube, meskipun masih belum seberapa, ya aku kembangin sedikit demi sedikit. Eh, aku rasa yang ada di komunitas ini aku kurang seberapa sih dibandingkan teman-teman yang ada di komunitas ini. Kayak saya rasa kalian semua yang lebih keren lah, lebih hebat karya. Oke. Nah, sebelumnya aku belum tahu sih sebenarnya yang ada di komunitas ini teman-teman yang udah kerja kayaknya ya. RTIK Tuban tuh apa? Teknologi Informasi Komunikasi gitu. Jadi untuk RTIK Tuban sendiri itu relawan TIK. Jadi kita kayak kita sering banget sih ngadain kayak kelas-kelas terkait teknologi kayak gitu. Terus kita Ya, turun-turun ke desa. Jadi kita berusaha mengajarkan eh, masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dengan benar. Jadi kayak ya, gitu ya. Kak. Terus nah tadi kan sudah sekilas apa ya sekilas perkembangan Kak Chan sendiri mulai dari kerja di Indomaret, terus fokus ke bisnis, fokus untuk mengolah YouTube-nya itu menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan manfaat juga kan. Nah, Ya, sekarang ini kan lagi musim pandemi, lagi ada wabah COVID-19. betul. Dari Kak Chan sendiri itu gimana sih menyikapi COVID ini dan pengaruhnya apa terhadap kegiatan Kak Chan sendiri? Maksudnya itu tambah tambah apa ya? Oh ya, Tambah melejitkah atau apa gitu? Coba diceritakan sedikit. terima kasih. Kalau gini kan enak, ada yang tanya biar aku jawab gitu loh. Kan lebih enak gitu sebenarnya. Oke, tadi tadi gimana cara Apalagi dalam masa pandemi kayak gini itu apa pengaruhnya apa untuk mengpengaruhi? kegiatan Kak Chan sendiri? Terus kegiatan Kak Chan sendiri itu sehari-harinya ngapain aja sih selama pandemi supaya tetap produktif, supaya tetap nggak jadi apa ya, nggak jadi kaum kaum rebahan lah istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Jadi lebih lebih ada manfaat yang bisa kita dapatkan gitu. Ya aku lanjutin ya.
Iya, ha. Ya, yang sebelum masa pandemi sih yang aku lakuin sama, awalnya tetap sama selama sebelum pandemi, terus pandemi pun tetap sama. Yang aku lakuin adalah jalanin bisnis online. Aku punya beberapa online shop, ya aku ladenin juga. Aku rawat. Dulu itu sempat kuliah sebenarnya, tapi aku keluar cuma fokus bangun bisnis itu loh. Setelah aku fokus di bisnis, kemudian kerja di Indomaret, kemudian keluar, ya aku itu fokusin semua dah di bisnis aku. Sebelum masa pandemi sampai masa pandemi ini tetap yang aku lakuin ya itu bisnis online, network marketing. Dulu kan ada seminar network marketing gitu, harus datang gitu. Kalau sekarang kan ya boleh dibilang alhamdulillah bisa bisa mengisi apa, apa namanya, seminar, bisa ikut seminar lewat online gitu di rumah, yang awalnya harus datang cuman di laptop aja gitu, lewat HP aja gitu. Jadi lebih mudah sih menurut yang aku lakuin itu, ngurus beberapa bisnis online, terus bikin konten gitu. Meskipun harusnya nih nggak boleh keluar ya, tapi ya gimana gitu, Mm-mm. Harusnya kan di rumah aja gitu. harusnya. Tapi Nah, ya terus apa lagi ya? Pengaruhnya, jadi Mas itu Kak ditanya sama akun Instagram sama akun bisnisnya apa? akun Instagram, Iya. akun Instagram pribadiku, namaku sendiri, Chan Devian. Kemudian untuk akun bisnisnya, Ada Taman Spirulina, ya Taman Spirulina, Taman Spirulina. Itu aku jualan masker organik gitu, aku jualin ke teman-teman aku. Terus ada Afla Coklat, alhamdulillah coklat itu aku sendiri, aku produksi sendiri, pasarin sendiri, ya aku promosi sendiri lah masih. Terus ada lagi, berarti ya gimana? ya lanjut, lanjut, lanjut. Ada lagi teh teh herbal gitu. Ya itu berhubungan semua sama network marketing sih sebenarnya. Berhubungan semua sama network marketing, produk-produknya kesehatan gitu. Kayak masker, teh, peninggi badan, berat badan gitu. Ya aku jualan juga seperti Hmm. itu. Nah, terus terkait terkait bisnisnya, tadi kan juga dijelaskan ada beberapa bisnis. Nah, eh sebelum adanya pandemi ini sama sejak ada pandemi ini apa sih perubahannya? Kalau online sih menurut aku sendiri ya, kalau online biasanya sih tambah tambah rame yang beli. Cuman karena adanya wabah, jadi karena wabah ini kan justru kayak gimana ya? Berpengaruh besar gitu sama perekonomian kan. Nah, Betul. dari Kacan sendiri, dari bisnis-bisnisnya itu pengaruhnya apa? Pengaruh pengaruh dari pandemi ini untuk bisnisnya sendiri, untuk kelancaran bisnisnya sendiri. Kalau aku sih nggak ada pengaruh sebenarnya. Tetap sama aja dari sebelum pandemi sampai pandemi tetap aja. Ya ada sih beberapa yang naik lah, seperti kayak zinc. Dari zinc itu kan meningkatkan imunitas. Biasanya aku jual masker, Ya, sekarang aku ya sambil jualan zinc gitu. Tapi satu produk sama sama Tians Syariah, nama perusahaannya. Tins itu ya, Tins Ya, Syariah. ya betul. Benar banget. Ya aku network marketing, belajar di situ. Soalnya apa ya? Network marketing itu
ngajarin kita, kasih target kita buat yang nggak bisa jualan biasanya kan, nggak tahu jualan. Di situ diarahin semuanya, ada mentor kan, ada yang ngasih target kamu harus jual segitu. Iya. Jadi dalam diri kita ini, wah, gimana ya jual segini gitu. Tapi kalau jualan kayak sendiri gitu, nggak ada target, cuman cuman gitulah, biasa aja, nggak ada tantangan gitu. Nah, aku belajar jualan di situ, alhamdulillah. Aku belajar bisnis online pun di situ, ada mentor-mentor juga. Tapi Untuk bisnis online-nya sendiri itu udah sejak berapa lama berjalannya? bisnis online itu aku udah pas lulus SMK, lulus dari SMK aku udah bisnis online. Tapi itu di coklat aja. 1 tahun kemudian aku bisnis ini, yang syariah. Nggak tahu kenapa aku seneng banget kalau bisnis online. Soalnya aku nggak mau diatur-atur orang gitu loh. Aku nggak bisa banget kalau ikut orang gitu. Pengennya bisnis sendiri, buka usaha sendiri, meskipun kecil-kecilan gitu. Soalnya kalau ikut orang itu gimana ya? Kalau aku pribadi sih, Bener banget, bener. nggak ada waktu gitu loh. Kekurangan waktu kita buat berkarya gitu. Aku ngerasain sendiri kerja di Indomaret itu harus berangkat, pulang, tidur udah itu capek banget. Nggak bisa nerusin bisnis, nggak bisa karya gitu. Kalau aku pribadi ya, mungkin kalau selain aku ada orang lain lagi, ya kayaknya bisa deh. Cuman aku aja yang nggak bisa. Intinya aku tuh nggak bisa kalau ikut orang gitu. Nggak tahu kenapa dari dulu. Jadi untuk pengaruhnya sih selama pandemi ini, ya alhamdulillah buat bisnis kesehatanku bukan makin sih, biasa-biasa aja. Mungkin peningkatannya hanya 5% aja. Soalnya aku kan kurang promosi gitu, kurang iklan, cuman jual-jual ke temen aja. Juga aku tinggal buat konten, bikin apalah gitu, banyak banget kesibukannya. Jadi kurang fokus sama penjualan. Mungkin yang bagi Jadi untuk keseharian, ya, jadi untuk kesehariannya sendiri, bikin konten tadi ya selama pandemi ini juga, selain bisnis ya, online-nya. ya betul, benar banget bikin konten. Oke, oke, oke. Teman-teman barangkali ada yang pengen tanya nih sama Kak Chan, dipersilahkan sharing-sharing terkait bisnis. Silakan yang mau tanya. Hmm, oke, ini ada instruksi lagi. Jadi sambil menunggu pertanyaan bisa dilanjut. Oke, aku lanjut ya. Oke, mulai. Eh, oke, aku awalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh Buat teman-teman RTIK sendiri yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Yayang Artamia, asalku dari Pati, Jawa Tengah. Dan sekarang aku berdomisili di Tuban, Jawa Timur. Sekarang aku lagi pendidikan S1 Keperawatan semester 6 di Stikes Iksan Bojonegoro. Dan untuk kegiatan sama aja ya kayak Kak Chan tadi sambil cerita. Jadi aku sendiri sih mulai belajar bisnis itu dari kelas 2 SMA. Sebenarnya dari kelas 1 sih, dari kelas 1 SMA itu udah mulai kayak tertarik gitu. Soalnya ada temanku yang jualan online. Jadi aku kayak kayak kok kok pengen ikut ya, ya sekedar pengen cari tahu gitu. Tapi aku belum berani kayak ambil ambil onlinenya sendiri. Ambil apa ya? Ambil misal mau nawarin ke temen itu aku belum berani. Soalnya aku kan juga belum ada pengalaman. Jadi ya sekedar eh,
sekedar kepo kayak gitu dari kelas 1 SMA, terus aku mulai jalan bisnis itu dari kelas 2. Jadi dari kelas 2 itu dulu aku tuh dulu jualan pertama kali aksesoris HP. Jadi aksesoris HP aku tawarin ke teman-teman. Soalnya teman dekatku satu bangku itu jualannya kayak gitu. Jadi aku ikut kayak gitu, ikut jualannya dia. Caranya gabung gimana? Gini gini gini. Nah, terus alhamdulillah berkembang. Akhirnya aku eh, karena ada WA juga kan, karena ada WA, jadi aku manfaatin lah si WA itu tadi. Jadi buat grup WA, buat temen-temen yang mau join grup, eh silahkan join sini. Ada barang-barang apa ya? Maksudnya ada barang yang aku jual kan. Nah, setelah itu aku punya eh grup sendiri namanya Arta Collection pertama kali itu. Nah, itu aku rintis terus sampai aku semester 3. Jadi udah sekitar 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengahan itu, 3 tahun setengah aku rintis itu tadi, si Arta Collection-nya. Nah, setelah ibuku pulang pulang kerja, kan dulu eh kan aku di rumah itu sama 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 nenek aja. Karena ayah sama ibu kan kerja, jadi ibu dulu sempat merantau. Nah, setelah pulang merantau, Arta Collection tadi aku serahin ke ibu. Jadi mm, aku pasrahkan ke ibu karena biar ibu aja yang pegang gitu. Karena aku pengen fokus kuliah dari semester 3 itu. Nah, akhirnya karena si ibu sendiri juga eh, dari mudanya sama ayahku itu emang pinter jahit. Jadi alhamdulillah sekarang punya toko di rumah. Jadi kayak bukan toko sih, kayak buka buka apa ya, buka jahitan gitu. Terus ada toko kecil gitu, ada toko kecil barang-barang yang di online kan. Nah, terus setelah itu aku menginjak semester berapa ya? Semester 4 5 kayak gitu. Iya, semester 4 5 itu aku lihat pertama kali tuh aku lihat di IG. Aku lihat di IG ada postingan promo promo pendaftaran untuk menjadi member Rumah Warna. Nah, dari situ eh, aku mutusin buat join. Ya, ya padahal tadi kan awal aku udah serahin apa namanya all shopku ke ibuku kan. Tapi aku di semester 4 5 sekitaran itu aku langsung mutusin buat join join itu tadi Rumah Warna. Nah, akhirnya aku join sampai sekarang alhamdulillah makin dikenal, makin banyak yang yang ngerti istilahnya. Dan alhamdulillah sekarang punya dua all shop. Nama yang pertama tadi Arta Collection, yang kedua ada YA Gallery yang sekarang aku geluti itu. Nah, karena gimana ya, aku kalau dari Kak Chan sendiri tadi kan bilang kalau misalnya kita jualan itu kalau nggak ada target, nggak seru, nggak ada tantangan. Nah, bener banget sih kalau menurutku karena kalau kita cuma sekedar jualan, kita sekedar bisnis kayak gitu, ya gimana ya? Ya ngalir aja gitu. Maksudnya ya itu terus, hasilnya ya itu terus. Paling kalau rame ya dapat hasil banyak, kalau nggak rame ya ya wis itu aja. Tapi kalau kita punya target kayak gitu, pasti jelas ada sentuhan yang beda banget. Nah, Betul. terus eh, selain itu karena ada target tadi, jadi aku langsung langsung aku cari kayak info-info terus, entah itu brand apapun aku gali infonya. Nah, aku juga salah satu member di brand Askia Hijab itu. Jadi brandnya ada jilbab, ada kayak baju-baju muslimah gitu. Terus selain itu ada salah satu brand yaitu Jimsani ada produk tas tas cewek, tas sekolah,
terus ada jam-jam tangan kayak gitu-gitu. Nah, alhamdulillah ya lancar sih, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, untuk onlineku sendiri itu eh gimana ya? Aku tuh suka banget online karena apa? Karena menurut aku sih adanya online itu bisa mempermudah customer gitu. Jadi kita tuh bisa tetap bisa tetap aktif, bisa tetap produktif karena adanya si eh, online tadi. Dan juga kita tuh bisa ngisi waktu luang kita. Nah, selain online, aku juga ikut kayak komunitas-komunitas gitu kan. Ikut komunitas-komunitas, salah satunya ada kelas inspirasi Tuban, terus ada kelas inspirasi Bojonegoro, sama yang sekarang ada Balai Yatim. Jadi, ikut-ikut kegiatan kayak gitu ya supaya lebih produktif aja. Karena apalagi kan kita masih muda, kita masih eh, ibaratnya kita di usia kita yang sekarang tuh kita harus benar-benar bisa bisa ikut bisa ikut apa ya bisa ikut bergerak gitu bisa ikut bergerak nggak cuma diem di rumah nggak ada yang dilakukan kayak gitu dan terkait untuk eh, apa ya sama pandemi ini jadi bisnis bisnis onlineku sendiri itu eh alhamdulillah sih kalau online ya tadi yang seperti aku bilang di awal jadi karena online kita makin banyak diburu orang karena bisnis kita online. Dan sekarang juga lagi digemparkan untuk di rumah aja, jadi beli apa-apa online, ada apa-apa online kayak gitu. eh bentar. Nah, tapi yang paling gimana ya, yang paling berpengaruh sekarang itu sebenarnya orang bisa belanja online, tapi orang itu mau belanja online, apalagi karena produk jualan aku kan juga apa ya pakaian kayak gitu-gitu terus apa lagi ya ya pokoknya pakaian terus kayak alat-alat rumah tangga kayak gitu jadi eh, orang tuh mau belanja pasti mikir dulu karena ya itu tadi adanya pandemi ini juga berpengaruh besar sama perekonomian eh, orang masing-masing. Nah, jadi pengaruhnya apa ya? Kalau untuk onlineku sendiri sih sebenarnya bukan peningkatan ya tetap sama aja, cuman mengalami penurunan juga sih karena ya itu tadi. Nah, terus selain itu eh apa lagi ya? Jadi kalau kalau dari aku sendiri sih, kalau dari aku sendiri eh, lebih ke lebih ke apa ya lebih ke sering-sering upload sering-sering posting kayak gitu sih jadi lebih ya lebih gimana ya jangan jangan pasif istilahnya itu jangan pasif kalau apalagi kita online ya apalagi kita online jadi online itu ya ya harus itu tadi kita harus menguasai media sosial istilahnya nah untuk akun bisnisku sendiri itu jadi aku sebenarnya dari dulu dari kelas 2 SMA aku jalanin bisnis itu aku fokusnya hanya di WA jujur aku fokusnya hanya di WA jadi aku buat grup di WA terus sambil apa share di story WA kayak gitu karena aku bukannya apa ya jadi aku buka IG bisnisku sendiri itu baru-baru ini aja. Jadi ya emang baru banget karena aku fokusnya di ya kalau di Facebook sih aku sendiri pribadiku sendiri aku nggak pernah main Facebook. Cuman dulu zaman SMP itu aku main Facebook. Cuman sejak SMA sampai sekarang aku nggak pernah main Facebook. Jadi nggak ada akun bisnis juga di Facebook. Adanya cuman di WA sama IG itu tadi. Jadi terus ini lanjut pertanyaan nggak apa-apa ini? Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, ini
Ada pertanyaan masuk. Jadi, saat ini bisnis online sudah mulai populer bukan hanya dewasa, tapi anak-anak usia SD pun sudah bisa bisnis online. Bagaimana tips untuk kita agar bisa selalu eksis dalam dunia bisnis? eh Pertanyaannya pertama, ini pertanyaannya untuk semua ya, karena nggak ada nama yang ditujukan untuk pertanyaan. Jadi, silakan Kak Chan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Ya, boleh diulang? Saat ini, bisnis online sudah mulai populer, bukan hanya dewasa, tapi anak-anak usia SD pun sudah bisa bisnis online. Nah, bagaimana tips kita untuk kita agar bisa selalu eksis dalam dunia bisnis? Dalam harus eksis dalam dunia bisnis. Ya, Dalam bisnis yang kita mau kembangin itu bisnis apa sih sebenarnya? Bisnis online ataupun bisnis kayak bisnis konvensional biasa? Kalau memang bisnis yang mau kita kembangin memang mau bisnis online, sebenarnya bukan online aja sih. Bisnis online pun bisa dibikin offline gitu. Bisnis offline bisa juga dibikin online. Jadi sebenarnya bisa, tapi ada yang lebih dominan kayaknya. Kalau online tuh ya harus fokus di online aja. Misalkan nih, kayak barusan pertanyaannya, anak SD juga bisa bisnis. Mungkin anak SD online. Hmm. ya bikin story jualan di WhatsApp gitu, punya banyak kontak teman-temannya ataupun teman-teman keluarganya gitu. Dia sebar story gitu kan. Menurut saya sih anak SD sekarang game ya kalau menurut saya. Tapi ada beberapa mungkin kalau anak SD itu game lebih dominan ke game sepertinya. Tapi kalau itu pun ada, itu hanya ada beberapa persen sih yang pandai bisnis online meskipun masih SD. Nah, kalau kita mau, kalau menurut saya pribadi sih, ya kita jangan sampai ketinggalan sama teknologi informasi gitu. Kita jangan kalah sampai sama aplikasi-aplikasi yang udah tren sekarang, seperti TikTok. TikTok itu sebenarnya sekarang udah bisa ngasilin loh. Bisa sambil ngembangin juga. Seperti Instagram. Sekarang sebenarnya orang yang main Instagram itu usianya 18 sampai 29 tahunan. Nah, sedangkan yang main Facebook itu orang rata-rata yang usianya SD lah, SD sampai SMP gitu, yang saya tahu. Nah, terus ada orang-orang tua juga yang di Facebook itu. Orang-orang tua yang usianya itu udah seperti ayah kita lah, usianya 40 tahunan ke atas. Dia main Facebook kan, pernah lihat kan eh, orang-orang tua posting, bukan saya mau jelek-jelekin ya, kayak anak kecil gitu kan, biasanya posting gini disebar, posting ada masalah disebar kan, pernah lihat kan di Facebook biasanya. Orang-orang tua itu Iya, ya. kurang dewasa lah dalam mengendalikan apa ya, mengendalikan Media sosial. media sosial ya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi Facebook itu dikuasain oleh anak-anak usia di bawah lah sampai langsung ke usia yang lebih tua. Sedangkan di Instagram itu lebih populer seperti kita anak kuliahan gitu. Jadi gimana caranya anak-anak SD itu, nah tujuannya kan mengarah kepada kita bagaimana kita mengembangkan bisnis. Ya tujuannya ke kita kan. Ya itu jangan sampai kita, yang penting adalah personal branding sih kalau menurut aku. Saya bikin YouTube bukan untuk apa ya? Salah satunya adalah cari personal brandingku gitu. Misalkan orang udah kenal aku gitu, jadi aku lebih gampang lagi jualan ke mereka gitu. Soalnya mereka udah tahu ke saya gitu. Oh ini loh, yang sering bikin konten, YouTuber gitu. Saya kenal dia di Instagram orangnya gini, di YouTube orangnya gini. Jadi kalau mereka udah kenal ke kita, otomatis kita jualan apapun ke mereka, mereka pasti deh bakal beli ke kita gitu. Itu aku bikin akun YouTube itu sebagai personal brandingku.
Terus buat kita jangan sampai lah misalkan ada kita kan bisnis online, kita bisa jualan di TikTok pun kita juga bisa jualan, di Likee pun kita bisa jualan, di Instagram apalagi sekarang udah banyak penjualan, apalagi di WA. Kalau di WA itu sifatnya adalah kita lebih punya ikatan lah kalau di WA. Soalnya kan hanya orang yang nyimpen nomor kita dan kita yang nyimpen nomor mereka yang bisa lihat story kita. Jadi kalau di WA itu sifatnya adalah kita punya ikatan lebih besar lah. Orang yang mau beli ke kita adalah orang yang dekat ke kita, yang percaya ke kita. Kalau itu kita mau jualan yang Instagram, kita harus banyak-banyakin kontak di Instagram. Di WhatsApp. Kita harus benar-benar banyakin kurang lebih 3 ribuan kontak lah. Kalau kita mau benar main di WhatsApp. Karena di WhatsApp itu ikatannya kita ke mereka itu lebih kuat kan. Itu hanya Iya, iya. masalah statistik sih sebenarnya. Kalau di WhatsApp lebih gampang itu di WhatsApp menurut aku. Kalau punya duit sih buat iklan ya mending di Instagram iklan. Untuk endorse dan paid promote itu menurutku sih kurang kurang bagus sih. Kalau dulu sih lumayan bagus paid promote mau endorse ke artis, ke selebgram gitu. Itu bagus. Soalnya Instagram itu dulu nyebarin orang yang lihat story kita, orang yang lihat feed kita itu sekitar 80%. Kalau sekarang Instagram algoritmanya udah beda. Kita posting jualan, yang mau nonton, yang mau lihat itu hanya 10% dari followers kita loh. Itu orang yang followers kita hanya 10% yang diarahin oleh Instagram itu. Jadi misalkan ada yang komen, ada yang share, itu Instagram lebih menyebarluaskan. Tapi misalkan nggak ada yang komen, sedikit pun postingan kita, itu tetap followers kita hanya 10% yang melihat gitu. Jadi meskipun kita endorse ke artis siapapun, misalkan punya 1 juta, itu hanya 100 ribuan yang tersebar luas gitu. Mau kalau kita mau endorse dan berpromote. Ya usahain sih untuk iklan di langsung aja ke Instagram gitu, ke Facebook Ads. Kalau kita mau iklan kan bisa pakai Facebook. Soalnya kan sekarang Instagram udah punya layanan punya Facebook gitu. Apalagi WhatsApp udah dibeli sama Facebook. Gitu sih. Kalau pengen benar-benar ngembangin di bisnis online, kembangin Instagram dari sekarang. Soalnya sekarang adalah platform Instagram itu platform nomor 1 loh. Kita punya channel YouTube, kita share di Instagram, itu bisa. Intinya Instagram itu bisa jalan kita buat nyebarin sosial kita yang lain gitu loh. Jadi seperti itu. Mungkin ada ya yang mau ngelanjutin misalkan gimana? Kalau itu dari saya pribadi sih. Oke, oke. Jadi tadi pertanyaannya kan yang paling penting bagaimana tips untuk kita agar bisa selalu eksis dalam dunia bisnis. Oke, karena menurut aku sendiri, gimana ya, dunia bisnis itu emang benar-benar udah dikuasai banyak orang. Bahkan benar sih tadi, eh, siapa tadi yang tanya? Kak, Kak Bagus Ipan. Jadi benar-benar apa kata Kak Bagus, karena anak SD pun sekarang itu bisa jualan jualan online kayak gitu. Jadi yang pertama benar kata Kacan, kita harus punya branding. Personal branding itu penting banget. Terus yang kedua, kalau kita fokusnya mau ke WA, ya atau ya mau di WA, tapi sebenarnya lebih ke WA sih daripada ke IG. Kalau ke IG itu gimana ya? Di IG itu, hmm, kalau menurut aku sih jam-jamnya nggak terlalu dipeduliin sama orang. Maksudnya waktu-waktunya. Kalau di WhatsApp itu, soalnya WhatsApp kan eh, paling dekat kan sama kita. Maksudnya yang kita gunakan sehari-hari, kita gunakan komunikasi kayak gitu. Jadi yang setahu aku sih, selama aku mengikuti kelas kelas bisnis itu, Ya, jadi untuk penyebaran postingan sendiri di WhatsApp itu ada jam-jamnya. Jadi supaya kita tetap eksis, kita nggak boleh ngawur, kita nggak boleh ngawur buat buat posting jualan kita. Jadi eh, untuk posting itu sendiri ada jam-jamnya. Nah, contoh aku sendiri dari pribadiku sendiri ini,
aku setiap posting jualan aku, sebenarnya aku nggak begitu suka, nggak terlalu suka posting jualan di story WA. Karena apa? Karena orang yang lihat itu kan kalau terlalu banyak itu bakal jenuh. Jadi dia nggak bakalan lihat. Karena aku sendiri tiap ada online shop lain, maksudnya di kontak WA aku ya, kalau ada online shop lain itu aku selalu skip. Jadi eh, aku selalu skip jualan mereka. Karena apa? Itu terlalu banyak sampai titik-titik kayak gitu. Nah, untuk Ya, jam-jamnya sendiri di bisnis itu, kita kalau posting itu ada jam-jamnya sendiri. Jadi kalau pagi itu habis subuh itu paling efektif karena orang setelah bangun tidur, sholat subuh, itu pasti yang pertama dipegang HP. Ya, ya nggak tahu kenapa sih sekarang orang itu nggak bisa lepaskan dari namanya gadget. Terus kalau untuk siang hari itu yang paling efektif mulai dari jam 11 sampai jam 12 karena itu waktunya orang istirahat. Nah, kalau untuk sore itu yang paling efektif yaitu setelah maghrib sampai waktunya isya itu paling efektif. Karena di jam-jam efektif itu tadi tuh benar-benar bisa kita manfaatkan gitu, bisa kita manfaatkan untuk posting dagangan kita. Karena aku sendiri udah ngerasain sih. Jadi ya benar. eh, gimana ya? Jadi orang itu nggak bosen gitu, orang itu nggak bosen dan kita itu bisa lebih dicari orang untuk dagangan yang kita jual. Karena eh apa ya, kalau apalagi kalau produk kita bisa dibuktikan kualitasnya. Nah, itu paling penting karena kualitas itu juga sangat mempengaruhi kan. Kalau kualitas kita baik, insya Allah kita juga bakal dicari orang terus untuk beli dagangan kita. Dan untuk aku sendiri, kalau aku posting dagangan aku di story WA itu aku akalin pakai pakai kolase dulu karena kalau misalnya jenisnya banyak itu pasti aku kolase jadi satu aja gitu di posting tapi udah mencakup banyak gitu jadi biar orang itu lihatnya nggak jenuh karena kalau orang udah lihatnya jenuh ya itu tadi sama kayak yang aku lakuin soalnya aku tuh paling nggak suka lihat lihat story WA yang terlalu kecil-kecil. Karena aku pun kalau misal pakai WA, pakai story WA untuk upload dagangan, itu kalau sampai kecil-kecil kayak gitu, pasti nggak akan bertahan 24 jam. Berapa jam pasti udah aku hapus. Karena aku nggak mau bikin bikin kontak aku tuh nggak nyaman kayak gitulah istilahnya. Jadi itu tadi, personal branding itu penting, terus kemudian waktu itu juga penting. Terus yang ketiga, kualitas itu juga sangat penting. Nah, kalau menurut aku sendiri, eh ada lagi itu terkait apa ya? Terkait nama sih, terkait nama ya itu tadi balik lagi ke personal branding. Karena kalau nama kita udah dikenal orang banyak juga, kita nggak usah susah-susah cari orang buat beli produk kita. Bahkan kita sendiri yang dicari orang gitu. Itu dari aku. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Dari Kak Dwi Lestari. Menarik sekali ya. Saya mau tanya, apa yang membuat kalian bersemangat untuk melakukan bisnis di usia muda? Padahal di usia remaja, kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk Kaca dan Kak Yayang. Oke, sebentar ini. Kak Chan udah gabung? Oh ya, sorry, barusan sendiri ya. Ada waktunya. Oke, Kak. Gimana? Kedengeran suaraku? Ya, udah. Kedengeran? Ya, Oke, udah. ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dan mungkin ini eh pertanyaan Ya, boleh. terakhir ya, karena juga jamnya udah nanti kita juga harus buka puasa kan. Jadi ini ada pertanyaan, apa Ya. yang membuat apa yang membuat kalian bersemangat untuk melakukan bisnis di usia muda, padahal di usia remaja kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua? Silakan Kak Chan, mungkin secara singkat aja ya.
Silahkan dijawab. Menarik banget loh pertanyaannya. Kalau aku pribadi sih, kenapa kita nunggu tua gitu buat jalanin bisnis? Sedangkan kalau kita bisa sukses di usia muda, ngapain nunggu tua gitu kan? Benar, benar, benar. Kalau Benar aku banget. sih, mending aku mati-matian sekarang, jalanin bisnis sekarang, toh nantinya di usia tua aku bisa lebih tenang gitu, punya bisnis sendiri, punya aset sendiri. Daripada aku santai-santai di usia muda, setelah tua aku harus kerja keras gitu. Yang mending di usia muda mati-matian, toh nanti di usia tua pun aku bisa menikmati daripada aku harus santai-santai dulu, toh nanti di usia tua aku harus mati-matian kerjanya gitu. Jadi itu Udah, Kak Chan? udah Udah. Oke, aku nambahin ya. Aku ulang ya. lagi. Apa yang membuat kalian bersemangat untuk melakukan bisnis di usia muda? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi, kalau aku sendiri sih, apa ya yang bikin aku semangat? Aku juga bingung kalau harus jawab itu. Ya benar sih yang dikatakan Kak Chan tadi. Kalau kita bisa bisnis di usia muda, kenapa harus nunggu tua? Dan nanti kalau kita punya punya apa namanya, kita udah sukses di usia muda kan tuanya tinggal enak gitu kan. Nah, Ya. kalau aku sendiri yang bikin aku semangat itu pasti orang tua aku yang pertama. Karena aku sendiri anak tunggal, jadi aku juga nggak mau nyusahin orang tua aku. Dan emak aku baru apa ya istilahnya aku baru paham paham terkait diriku sendiri terkait aku sendiri itu emang aku ya harusnya jalan di sini harusnya jalan di sini jalanin bisnis kayak gitu karena emang udah gimana ya karena orang itu kan orang mulai bisnis itu kan nggak semua bisa berhasil kan dan aku ngerasa diri aku emang ya pasnya di sini jadi aku harus tekunin terus aku harus bisa apa ya bisa sukses lah. Jadi penyemangat aku yang jelas orang tua aku, terus kemudian teman-teman aku. Nah, apalagi kan aku di kampus juga banyak teman. Jadi buat hmm, buat apa ya? Buat makin semangat buat makin semangat onlinenya itu lebih lebih besar gitu. Karena ya itu tadi dukungan dari teman-teman aku juga. Terus selain itu eh, lanjutnya, padahal di usia remaja kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, untuk itu kalau menurut aku sangat penting sih. Memang kita masih tanggung jawab orang tua, tapi kalau kita bisa istilahnya gini, orang kalau anak muda kalau kuliah terus biaya sendiri itu kan sangat gimana ya? Pasti orang lihatnya juga bangga kan? Walaupun bukan siapa-siapa, oh anak itu kuliahnya dibayarin sendiri, dia padahal eh, apalagi kalau orang tuanya mampu tapi dia bisa bayarin kuliahnya sendiri. Nah, walaupun kita nggak kenal kan kita ikut bangga. Selain itu juga eh, apa ya? Kalau aku sendiri sih gini, selagi aku mau apapun, selagi aku pengen apapun, pengen sesuatu apapun, aku harus bisa eh, dapetin sendiri. Sekecil apapun itu aku harus bisa dapetin sendiri. Jadi eh, soal kepunyaan pribadi aku itu jangan sampai minta ke orang tua. Jadi kayak gitu. Ya kalau misal orang tua mau belikan ya silahkan. Tapi kalau kita bisa beli sendiri kan, ya kita memiliki kebanggaan kebanggaan untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah selain itu kita juga bisa bantu orang tua. Kita bisa eh, kita yang masih muda ini, yang masih remaja kayak gini, kita bisa hmm, apa ya? Kita bisa ngerasain gimana sih orang tua susahnya cari uang kayak gitu. Jadi nggak semena-mena juga. Kalau menurut aku sih itu. Jadi yang paling penting itu dukungan orang tua sih menurut aku.
Nah, terus Oke, bagus. ini dari Ertik Tuban, tips produk kita agar bisa dilirik banyak orang. Seperti yang aku jelasin tadi, ya kita harus punya personal brandnya itu penting. Terus kualitas dari dagangan kita itu juga sangat penting kan. Itu sudah dijawab di pertanyaan pertama tadi sih, udah mencakup itu kok. Aku boleh Gimana Kak Chan, tambahin? ada tambahan? Iya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang barusan, yang terakhir, gimana? Tips produk kita agar bisa dilirik banyak orang. Gimana Kak? Caranya iklan sih sebenarnya. Iklan, nggak ada lagi. Caranya pakai iklan. Maka kita nggak punya uang, kita harus benar-benar harus sisain budget itu buat iklan gitu. Soalnya iklan itu pengaruhnya besar loh. Saya contohin seperti produk baru, kopi. Ada yang kenal, yang biasanya bongkar gitu. Apa? Kopi? Bongkar, gitu, kebiasaan lama ya. Apa itu? Kopi apa? Top Cafe. Nah, top. Aku mau jawab itu tapi takutnya salah. Iya, top coffee. Nah, Nah itu produk baru kan sebenarnya. Tapi dia bisa ngalahin Torabika. Bisa ngalahin yang lain. Itu benar-benar baru gitu. iya, udah Itu melejit iklan. banget. Iya. Dia diulang-ulang di TV kan. Di kan. Bongkar kebiasaan lama. Intinya itu bongkar kebiasaan lama. Ngopi-ngopi yang biasanya itu bongkar aja. Tinggal pakai Top Cafe gitu. Jadi pengulangan sih sebenarnya. Kalau produk kita mau dilirik sama orang, ya pengulangan gitu. Di TV itu kan diulang-ulang. Itu Top Cafe bisa ngabisin berapa miliar di iklan itu. Intinya sih di pengulangan. Kalian ulang-ulang aja di story, ulang produk yang kalian jual. Beberapa tahun nggak ada pengembangan, kalian ulang aja terus. Sampai benar-benar orang itu mau beli ke kita. Soalnya kita kan yang emang benar-benar konsisten, komitmen sama produk kita. Jadi seperti itu. Ada di pengulangan. Kalau punya duit lah, lebih baik iklan sih sebenarnya. Daripada main di organik terus, hasilnya dikit. Iya, ya. Ya Udah itu aja. tambahnya. Kasih kasih apa ya? Kasih motivasi dong, Kak. Kasih kayak kata-kata motivasi kayak gitulah buat temen-temen. Wah, apa ya? Aku juga butuh dimotivasi nih soalnya loh. Butuh Jelasnya. dimotivasi. Sorry, sebelumnya boleh ini RTK Tuban ini khusus di daerah Tuban aja apa gimana? Iya Kak, jadi RTIK Tuban ini ya khusus di daerah Tuban. Jadi RTIK itu ada banyak. Ada banyak kok. Di setiap kota ada kok relawan TIK. Setiap kota ada. Seperti di Banyuwangi ada. Iya, iya coba dicek aja Oh, pasti ada kok. nanti biar lanjut di chat aja ya. Oke, misalkan ini Iya. ada motivasi dari Kak Yayangnya aja deh. Kalau mau kasih motivasi, Pak Serain. Motivasi apa ya? Apa ya? eh kalau kalau aku sendiri sih gimana ya motivasinya? Bingung juga. Maksudnya kalau kita pengen terkait bisnis kalau kita pengen mulai bisnis online kita coba aja, kita coba terus. Kalau kita gagal kita coba terus. Tapi aku baru, oh ya, tambahan lagi deh. Aku tuh semalam baru baca, bukan semalam sih, kemarin malam aku habis baca buku yang intinya itu motivasi aku banget sih, motivasi baru banget. Jadi selama kita gagal, kita harus mencoba terus ya, dan harus dicoba sampai kita berhasil. Karena keberhasilan itu nggak akan kita dapat dari orang lain, keberhasilan itu akan kita dapat dari diri kita sendiri selama kita mau terus mencoba. Dan ketika kita gagal, jangan sampai kegagalan kedua itu jatuh pada lubang yang sama. Itu sih. Jadi kita harus tetap tetap mencoba dan insya Allah kalau kita terus mencoba,
kita bakal berhasil kok. Karena kan nggak ada istilahnya kita nggak akan bisa bisa apa ya bisa mewujudkan apa yang kita mau tanpa kita mencoba. Udah sih itu aja. Eh, Terima kasih Pak Oke, motivasinya. iya Kak, siapa tadi yang ngomong? Oke, teman-teman boleh di mic-nya boleh dinyalain dong. Dari Kak Chan, cukup? udah cukup. Oke, karena udah pukul 17.12 dan waktunya untuk siap-siap berbuka puasa. Ya, hampir lagi bukan. Oke, jadi dicukupkan nih, dicukupkan. Teman-teman, gimana Cukup. teman-teman? Ya, cukup karena waktu udah mau menjelang Oh, buka. oh Mas Aron ini tadi. Ya udah, eh terima kasih untuk Kak Chan sudah bersedia Oh ya, aku mau minta kontak meluangkan Instagram khusus yang nonton ini aja. gimana? Minta kontak Instagramnya teman-teman nih loh. Khusus yang nonton ini Oh, aja. kontakin. Teman-teman DM aja ya, nanti aku balas. Aku pengen nyimpen kontak teman-teman semua buat nambah saudara. Siap nggak? Oh gitu, ada Oke, pesan Ya. nih dari Kak Chan. Nanti udah pada tahu kan ya? Apa namanya? eh apa sih IG? IG-nya Kak Chan nanti di DM aja IG-nya. Oke, siap. ya, terima kasih buat semuanya loh. Ini udah Terima mau kasih buka. Nah, Kak materi. iya. Ya, terima kasih Kak Chan udah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing sama kita di Ertik Tuban. Oh ya, makasih Mas Bagus Ipan ini. Oke deh, nanti kita Oke, kontak-kontakan. langsung Oke, diakhiri bisa. aja nih. Ya udah kalau gitu. Iya, selamat Ya, berbuka tutup. ya untuk teman-teman semua. Terima kasih teman-teman udah mau meluangkan waktunya untuk nontonin Kak Chan sama aku sendiri. Makasih Dan banyak. insya Allah kita bakal bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kontakmu.